wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama selain Muslim. Ya, alhamdulillah kita hari ini kuliah pertemuan kedua ya. Materi perkuliahan kita adalah sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara. Ya, mungkin perkuliahan sebelumnya pertemuan pertama itu kita membahas terkait sub dari materi kita. Nah, hari ini kita mulai membahas satu persatu tentang sub dari sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara. Untuk awal perkuliahan saya coba untuk mengabsen dulu ya mahasiswa-mahasiswa yang hadir hari ini. Ada beberapa mahasiswa, mungkin saya panggil saja. Saudara Adelia Puspita hadir ya. Saudara Hafiz Aziz ya hadir. Saudara Zaskia Lala Kamala AS hadir. Saudari Adinda Nagita hadir. Saudara Aulia ya hadir. Saudara MI hadir. Saudara M. Dwi Kausar hadir Pak. Hadir. Saudara Adil Saputra hadir. Saudara Aditya Haryanto hadir. Yang ini baru masuk siapa? Tika Pak. Tika. Saudari Tika Hadir. hadir. Ya, saya rasa perkuliahan kita akan kita lanjutkan ke materi dari sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana. Nah, kita mulai masuk di materi apa itu pengertian sistem peradilan pidana. Ya. Jadi saudara bisa mengetahui apa itu arti pengertian sistem peradilan pidana. Ada yang kira-kira bisa menjelaskan apa itu arti dari pengertian sistem peradilan pidana? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin punya gambaran sebelumnya. Kalau ada yang bisa menjelaskan. Oke, kalau tidak ada saya masuk ya. Pengertian sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan akhir dari sistem peradilan pidana atau disingkat SPP ya, ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat ya. Jadi adanya sistem peradilan pidana ini untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, tujuan akhirnya ya. Jadi seperti itu. Dan apabila dikaji secara etimologis ya, maka sistem mengandung arti terhimpun atau dalam kurung antara bagian atau komponen subsistem yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan, sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Nah, jelas ya. Jadi di sini adalah kumpulan atau himpunan ya antara komponen subsistem yang berhubungan, saling berhubungan ya, merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana itu mekanisme pemeriksaan ya,
yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan atau tindakan pidana. Ya. Jadi dia itu bisa membebaskan seseorang dari dakwaan yang melakukan tindak pidana. Ya. Bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan. Jadi ada dua di dalam sistem peradilan pidana ini, nggak cuma satu, ya, nggak cuma hanya membebaskan. Jadi ada dua tujuan utamanya, yaitu untuk menjatuhkan atau membebaskan. Jadi seseorang diadili, ya, itu harus ada kesimpulannya, dibebaskan atau dijatuhkan hukuman. Ya, itulah kesimpulan atau pengertian dari sistem peradilan pidana. Ya, paham kira-kira? Paham. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, dalam pandangan Prof. Muladi, ya, di pendapat, pengertian sistem ini harus dilihat dalam konteks baik, ya, sebagai fisikal sistem dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, dan sebagai abstrak sistem dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan. Ya. Jadi harus sama-sama saling berhubungan dan saling ketergantungan. Nggak mungkin prosesnya, ya, intinya cuma satu sistem yang jalan, ya kan? Nah, kalau kita lihat ini sistem ini saling berhubungan, ini contohnya seperti apa? Ada penegakan hukum di kepolisian, ya, ada nanti di kejaksaan, nanti ada di pengadilan. Nah, ini kan tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana. Ya, kalau di dalam KUHP pidana itu hukum acara, ya, sebutnya. Nah, inilah sistem peradilan pidana itu tahapan 1, 2, 3, sub-subnya. Ya, penyidikan di kepolisian, dakwaan atau tuntutan di kejaksaan, ya, akhirnya yang tujuannya itu diputus di pengadilan, ya, ada tujuannya itu diputus bebas atau dihukum, kan, dua tujuannya. Tadi sudah kita sebut di awal tadi, ya. Nah, kita lanjut. Ada yang mau bertanya terkait ini? Kalau belum, kita lanjut, masih di materi, ya. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem yang di dalam geraknya mencapai tujuan baik, tujuan jangka pendek, ya. Jadi ada tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di bidang-bidang kehidupan manusia. Maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mencapai interaksi, interkoreksi, dan interdependensi, ya, dengan lingkungannya dalam peningkatan masyarakat ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem dan sistem-sistem peradilan pidana itu sendiri. Nah, jadi memang satu kesatuan atau komponen, tidak bisa dipisah-pisah, ya. Jadi semua aspek masuk dalam sistem peradilan pidana. Nah, itulah yang disebut dalam sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, ya, terbuka, ya, masuk dari semua sistem. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan, ya, pidana itu sendiri, baik hukum substansif maupun hukum acara pidana, ya, karena perundang-undangan hukum pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum. Ya, pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana karena perundang-undangannya tersebut merupakan kekuasaan pada pembagian kebijaksanaan dan memberikan dasar hukum atas kebijaksanaan yang tepat. Ya, jadi seperti
itu. Nah, masuk selanjutnya lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan merupakan program kebijakan yang telah diterapkan. Jadi semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi dalam 3 bentuk, yaitu pembentukan hukum, penegakan hukum, pelaksanaan kewenangan, dan kompetensinya. Ya. Jadi inilah lembaga legislatif yang berpartisipasi, ya, itu yaitu pembentukan hukum secara politik hukumnya, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensinya. Ya, inilah yang digambarkan dalam sistem peradilan pidana yang menyangkut legislasinya atau legislatifnya, ya. Ini. Nah, kita masuk ke fungsi, ya. Kita masuk ke fungsi dari sistem peradilan pidana. Nah, dalam fungsi sistem peradilan pidana itu kita ada 2, ya. Ada 2 fungsi, yaitu fungsi sistem peradilan pidana, yaitu fungsi preventif, ya, untuk pradengar, dan fungsi represif. Ya. Nah, arti dari fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawas sosial dan upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan, yaitu fungsi ini dapat diwujudkan dalam bentuk diwujudkan dalam kerjasama sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lain yang mendukung upaya kejahatan. Ya. Nanti saya jelaskan. Nah, fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana. Ya. Nah, jadi fungsi preventifnya itu upaya untuk mencegah jangan terjadi tindakan pidana. Contohnya, ya kan, tawuran nih, ya sekarang ini lagi musim nih tawuran, geng-geng motor. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi tindakan pidana? Fungsi kepolisian kooperatif, ya, menghadang umpama geng-geng motor itu atau balap liar yang diluarkan, begal, nah, ya itu fungsi preventif. Jadi kepolisian lebih reaktif, ya, lebih cepat responnya. Nah itu fungsi dari preventif. Nah, sedangkan untuk fungsi represif itu langsung ditegakkan, ya, hukumannya, ya, berupa itu tadi menggunakan sarana hukum pidana, ya, dikenakan pasal berapa dalam hukum pidana, terus hukum acara pidana, prosesnya ada penangkapan, ada penahanan, ya kan. Nah, terakhir di pelaksanaan pidananya itu ada putusan hakim, dijatuhkan putusan hakim, ya, untuk dia melaksanakan pelaksanaan pidana tersebut. Nah, kan lembaganya kan kebayang kan, hukum pidana itu dilaksanakan sama pihak kepolisian. Nah, untuk hukum acara pidananya dari kalau hukum acara pidana dari kepolisian juga sudah mulai dipakai, ya. Terus hukum acara pidana itu dipakai juga untuk kejaksaan, namanya peracara, ya. Nah, terus pelaksanaan pidananya dipakai oleh kehakiman sebagai pemutus atau penjatuh hukuman tersebut, ya. Oke. Mengerti kira-kira bisa dari sini? Iya. Paham ya? Oke. Kita masih masuk lagi satu lagi materi, ya. Nanti baru ada sesi tanya jawab. Untuk sesi terakhir tadi fungsi, ya, tujuan, ya, bermanfaat. Masuk dari tujuan, ya. Tujuan sistem peradilan pidana menurut Marjono
Sudipro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan yaitu satu, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahkan keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Yang ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi ada efek jerahnya ya di situ. Tujuan dari sistem peradilan pidana. Jadi itulah tujuan dari sistem peradilan pidana yang kita pelajari saat ini ya, di sesi hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini kira-kira ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Pak, izin bertanya. Siap. Apakah fungsi sistem peradilan pidana? Cukup. Ada lagi satu lagi kira-kira yang mau bertanya? Ya. Saya mau bertanya, apa tujuan dari sistem peradilan pidana? Ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Apa pertanyaan tadi? Fungsi ya. Fungsi dari sistem peradilan pidana tadi sudah saya jelaskan. Mungkin belum begitu jelas ya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Fungsinya ada dua. Ya. Fungsinya ada dua, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Ya. Fungsi preventif itu fungsi pencegahan. Ya, fungsi pencegahan bagaimana supaya tidak terjadinya tindak pidana. Ya. Jadi dicegah dulu nih sebelum terjadi. Ya. Yang kedua, fungsi represif itu sudah terjadi, maka harus diselesaikan atau harus diambil langkah. Ya, harus sudah terjadi ada korban mungkin kan. Bukan mungkin sudah terjadi ada korban. Nah, kalau fungsi preventif itu pihak polisian biasanya lebih kooperatif, ya kan? Mungkin dengan mengadakan razia, dengan mengadakan membubarkan balap motor, ya kan? Atau patroli malam, ya. Nah itu salah satunya seperti itu. Kan sekarang kan banyak tawuran yang kita lihat di televisi ya, malam ya, banyak yang begadang masih anak di bawah umur tuh, ya, banyak sudah dengan golok panjang-panjang, kan bingung juga ya kita melihatnya seperti itu. Kenapa bukan orang tua kok nggak ada bukan orang tua di situ? Harusnya kan harus pulang, harus di rumah jam 2 malam, jam 3 malam. Kenapa dibiarin gitu? Nah itu yang salah satunya juga. Harusnya itu masuk dalam fungsi preventif orang tua, ya, mencegah anak-anaknya jangan sampai keluar malam. Mau ngapain coba? Jam 2 malam, jam 3 malam. Nah, itu berarti kontrol dari orang tua itu kurang. Harusnya itu masuk, gitu, ya. Nah itu yang kedua, represif itu sudah tadi diselesaikan dengan adanya hukuman. Yang kedua tadi pertanyaannya terkait dari tujuan sistem peradilan pidana ya. Tujuannya itu bisa disimpulkan satu, untuk mencegah ya jangan terjadi tindak pidana. Yang kedua yaitu bahwa keadilan ditegakkan, keadilan itu ditegakkan, yang bersalah dinyatakan bersalah, adanya penegakan keadilan. Yang ketiga yaitu ada efek jerah, ya, biar dia tidak mengulangi perbuatan atau kesalahannya lagi. Hukuman. Ya, kira-kira cukup mengerti? Oh, ngerti Pak. Oke, kalau sudah cukup mengerti,
Saya rasa seperti itu. Dan saya balikkan lagi ke teman-teman atau siswa, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak yang dari perkuliahan kita hari ini? Dan perkuliahan kita dalam sistem peradilan pidana. Silakan kalau ada yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya dari yang sistem peradilan pidana itu, peradilan pidana itu ada tujuannya. Tujuannya itu yang pertama itu mencegah terjadinya kejahatan atau korban di masyarakat. Dan yang untuk kedua itu menegakkan keadilan. Dan yang ketiga adanya efek jerah agar tidak mengulangi. Ya, terima kasih ya. Berarti cukup dimengerti ya materi kita hari ini ya tentang sistem peradilan pidana, di mana ada tujuannya, akhirnya itu tujuannya itu seperti apa. Setelah disimpulkan semuanya, berarti program kita bisa kita akhiri. Tapi sebelum diakhiri, saya pertegaskan lagi, tujuan dari sistem peradilan pidana tadi sudah disebutkan ya, itu satu untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana, kedua yaitu menyelesaikan kejahatan atau ditegakkannya keadilan, yang ketiga yaitu untuk membuat efek jerah, tidak terjadi lagi tindak pidana yang sama untuk selanjutnya. Oke, kira-kira hari ini perkuliahan kita sudah cukup ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti untuk materi-materi selanjutnya. Kita mungkin berikutnya akan membahas materi yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang.